lu bikin kayu Masih sampai sekarang. masih sekarang. Nah kayu ini katanya sih sepeda pertama yang pakai bahan Limbah limbah kayu ya. limbah kayu karet. Limbah karet. Yang pertama di dunia. Pertama di dunia. Benar tuh Pak? Benar. Halo, balik lagi di Hobi Ngobrol. Sekarang sama Lidan. Siap. Lidan nih yang punya pariwisata Indonesia. Wih, enggak lah. Kita punya pariwisata Indonesia itu masyarakat Indonesia, Pak. Gitu ya Pak ya. Iya. Itu nih ide apa? Nah sebelumnya gue sama Lidan ketemu di Musma ya Pak ya. Temu seberapa tahun ya udah ada 2014 kayaknya. 2014 ya. Iya, di Musma mahasiswa tahun 2014. Iya. KMUP ya. Iya, kebetulan kita sama-sama satu alma mater di Universitas Pancasila. Ada slogannya kalau nggak salah. Apa tuh? Satu biru, biru semua. Sebetulnya gue mau bahas pariwisata sama lu, karena lu kan sedikit banyak tahu nih masalah pariwisata di Indonesia. Kebetulan lu Espar ya. Iya. Untuk pariwisata Espar untuk gelarnya. Berapa tahun Pak kuliah? Ya lumayan lah. 2 digit. Enggak 2 digit, 1 digit sih. Di atas 5 tahun ya. Ya udah sama kayak SD. Tapi seru, Pak. Lebih dari 6 tahun kayaknya. Ya almost lah. Iya. Almost. Tapi sebetulnya kuliah tuh nggak bisa menjamin ya. Ah, Kuliah cepat atau kuliah lama. tergantung sih menurut gua. Gua juga merasa bahwa I do mistake gitu kan. Gua ngelakuin kesalahan oke gitu kan. Dan pada akhirnya semua orang ini sebetulnya harus mengakui kesalahan dia, tapi dia juga nggak bisa terus menyalahkan itu sebagai sebuah kesalahan. Dia harus ya ngelanjutin lah apa yang memang dia punya hidup gitu kan. Gue rasa ya kalau orang bilang apakah kuliah itu menentukan dia sukses atau enggak lamanya, itu depend masing-masing sih, Personal ya. personal. Why the reason gitu loh, dia kenapa harus take time-nya lama gitu kan, atau kenapa dia cepat gitu kan, kita nggak tahu motivasinya kan. Iya. Gitu. Tapi faktanya orang yang kuliahnya lama tuh justru kadang-kadang lebih bisa berkembang dibanding yang kuliahnya cepat. Setuju nggak? Kalau gue ngerasain, karena gue pelaku gitu kan, gue pelaku sejarah. Gue juga telat Pak. Tapi lu nggak setelah gue, men, ya, lu nggak setelah gue, ya kan? Kalau gue ngerasain, memang waktu itu gue memilih untuk kuliah lama itu pertama ada karena kecelakaan gitu kan, dalam artian memang bukan kemauan gue sendiri. Yang kedua adalah pada saat itu gue ngerasa banyak hal yang memang masih gue pelajarin. Jadi gue tuh betah banget sama gelar mahasiswa. Jadi Gitu ya. kalau di luar salah nih, oh lu masih mahasiswa. Tapi kalau gue udah sarjana, lu salah, nggak ada pembenaran di masyarakat. Jadi gitu. masih ada, wajar lah, masih mahasiswa gitu ya. Gue betah banget dulu Pak sama kayak gitu. Itu lu sengaja atau cuma pembelaan aja tuh? Dua-duanya. Ada dua-duanya kayaknya. Jadi si bos nih ya kan, si Lidan, kita sama-sama lahir dari organisasi ya Pak ya. Sama-sama. Ketemu di organisasi. Nah bedanya gua sekarang udah mulai berkurang. Paling gua masuk ke organisasinya sekelas yang organisasi non profit yang sifatnya hobi gitu. Komunitas. Iya komunitas. Gue sekarang di lari karena gue seneng banget hidup sehat Pak. Iya nih gue juga harus hidup sehat. Iyalah harus lah, karena apalagi dengan kondisi sekarang kayaknya sehat mahal banget Pak. Bener-bener kerasa banget sih. Kerasa. Kayak gitu. Nah terakhir kita ngobrol di Bali ya. Di Bali 18, 19 ya tahun lalu. Terus sebelumnya itu di Detos kalau nggak salah. Ya di Detos 2018. Ya. Nah sebenarnya gue pengen tanya itu sama lu. Ya itu, lu tuh selalu punya ide-ide menarik buat ikut komunitas. Dari mana sih bisa lu? Sebelumnya kan waktu pas kita ketemu di Detos, lu di JAV ya kalau nggak salah ya. Yang di Majalengka. Oh iya. Ya. Di Majalengka. Iya. Tuh, waktu itu gue kebetulan penelitian gue, skripsi gue di sana. Itu sebetulnya yang bikin gue
agak lama juga pada saat itu adalah gue melakukan penelitian cukup panjang. Karena gue ngambil kualitatif, men. Gue nih sok-sokan waktu itu. Gue pikir kualitatif itu lebih ke passion gue. Iya. Ternyata passion memang, tapi eksekusinya ya ampun lama harus banget. mati-matian ya. Jadi memang better lulus kuliah tuh mending ngambil kuantitatif. Gitu ya. Cuman ngitung pakai SPSS, keluar itu angkanya itu lebih simpel sebetulnya. Cuman ya tergantung. Waktu itu gue memang lebih senang bercerita, nulis semua apa yang gue lakuin selama penelitian. Dan itu di Java itu di Majalengka, Jatiwang Art Factory. Ya itulah akhirnya gue mulai sense main di kreativitas gue mulai naik itu semenjak gue melihat dan nyelam langsung ke komunitas mereka. Oh ternyata kreativitas itu tuh ada dan dimiliki sama semua orang yang hidup, apapun gitu loh. Nah nanti berbicara kelas-kelasnya gitu, kreativitas yang memang untuk diri sendiri, atau lu untuk kerjaan, atau lu untuk melakukan apapun gitu. Itu ada beberapa instrumen lagi gitu. Karena kalau melalui komunitas mungkin yang seharusnya kita bisa bantu orang satu, dengan kita melalui komunitas bisa bantu orang 100 gitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi lebih luas lebih luas yang luas. dicapai ya. Benar. Nah setelah lu dari Jav, lu bikin kayu. Masih sampai sekarang. Nah kayu ini katanya sih sepeda pertama yang pakai bahan limbah kayu ya. Limbah kayu karet. Ya, pertama di dunia. Ya. Benar tuh Pak? Benar, pertama di dunia limbah kayu karet dan menggunakan teknologi band laminating wood namanya. Yang pertama di dunia limbah kayu karetnya atau produk sepeda pakai kayunya? Jadi sepeda gue ini kayu itu sebetulnya produsen sepeda kayu di dunia itu nggak cuma gue. Ada beberapa di beberapa di Eropa terutama ada 3 produsen. Tapi untuk di Asia itu mungkin gue satu-satunya. Plus ditambah kalau mau naikin ke internasional, kita tuh produsen pertama di dunia yang menggunakan limbah kayu karet dan menggunakan teknologi namanya bending laminating wood. Jadi penekukan dan kayunya tuh bukan solid tapi plywood. Iya. Itu pertama. Daur ulang ya? Nggak daur ulang. Jadi si bahan bakunya memang limbah. Teknik pembuatannya itu tidak menggunakan kayu solid besar yang diukir. Karena beberapa produsen sepeda kayu di luar negeri itu dia pakai kayu solid yang gede. Kalau gue enggak, gue kayak triplek tipis-tipis gitu loh, yang kita tumpuk, kita laminasi, mana kita bentuk jadi frame. Iya. Jadi pertama sebetulnya material produksinya tidak mubazir, lebih efisien dan lebih efektif. Yang kedua desainnya itu bisa lebih aerodinamis dan mengikuti ergonomisnya gitu. Iya, artinya kalau kayu solid kan mungkin sekarang mahal ya. Mahal banget. Nah, jadi lu pakai lembaran-lembaran itu berapa layer gitu kan. Masih jalan sampai sekarang? Masih, cuman ya pasar lagi tidak support, ya namanya bisnis. Jatuh bangun ya? Jatuh bangun banget lah itu. Dan itu pun sebetulnya pada saat gua sama Mas Didi ngebangun kayu ini sama partner gua, kita memang niatnya nggak buat bisnis banget gitu. Kita memang cuma pengen berkarya, nunjukin sebuah inovasi pada satu. Tapi ternyata ketika produk lu ada yang mengapresiasi, kemudian laku di pasaran, ya lu sebagai pelakunya, lu akan senang dan merasa, kayaknya produk lu memang layak nih buat dijual. Candu lah. Setelah itu jadi candu gitu. Ya kita lakuin, mulai perapihan dan lain sebagainya, tapi memang obstacle-nya banyak banget. Karena kita tuh jenis yang kategorinya bukan bisnis yang riding momentum, tapi driving. Jadi belum ada marketnya nih. Jadi gue harus creating market dulu. Effortnya cukup gede jadinya. Jadi mungkin lo bergerak bukan berdasarkan value secara material ya, lebih untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan gitu ya. Iya benar. Gue pengen jadi ini aja lah, kontributor gitu. Iya benar. Iya karena gue sempat dengar omongannya Nadim, kalau lu menciptakan sesuatu yang diasaskan hanya berdasarkan uang, itu agak susah. Harusnya menciptakan sesuatu itu berdasarkan masalah. Ya, gitu. betul. Karena dia kan menciptakan Gojek berdasarkan masalah produk yang ada di Indonesia. Betul. Itu juga. Udah diundang kemana aja Pak dari kayu Pak? Yang paling bergengsi? Mana ya?
Waktu itu gue pernah diundang di Bank Indonesia Jawa Barat, terus gue pernah diundang di TV udah, Iya. terus seminar nasional, perlombaan, terakhir di Singapura kemarin diundang juga. Singapura. Ya di Singapura 2019 kemarin. Terus itu doang sih paling. Belum Itu banyak doang sih ya? Pak. Belum banyak, masih jauh lah, saya masih receh ini. Masih receh banget ya. Dibanding orang-orang yang lain Oh mungkin. iya, luar biasa. Ya, tapi kalau dibanding saya ya. Ya nggak gitu juga lah, Bapak punya kesuksesan sendiri kan. Tapi menurut gua lu tuh selalu keren, Pak. Kenapa tuh, kenapa? Ya karena ide-ide itu kayak gitu loh. Nah, setelah dari kayu lu sekarang di mana? Sekarang gue kebetulan sebetulnya dari kayu. Kayu masih jalan ya? Kayu masih jalan. masih. Oh. Jadi gue tuh gini Pak, karena gue sudah memilih jalan untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi bagi gue tuh entrepreneur itu bukan profesi Pak, tapi entrepreneur itu mental. Mental, benar. Jadi gue tuh punya mental yang pertama nggak boleh bergantung sama orang lain sama sekali. Jadi once lu lagi susah pun, lu tetap tidak boleh susah gitu. Karena ketika lu mulai merasa susah, lu lagi kalah gitu sama apa keputusan yang udah lu buat. Nah, jadi karena konsekuensi yang udah gue buat lah, gue memilih untuk menjadi seorang entrepreneur, berarti gue harus berupaya sekreatif mungkin. Cari Pertama, jalan ya. Cari jalan. Iya. Ada yang terlihat, tapi banyak juga yang nggak terlihat. Mungkin yang orang ngelihat gue di sosmed seperti itu, tapi banyak hal yang gue lakuin yang nggak terlihat juga, gitu. Karena ya kadang beberapa hal juga kita nggak perlu show to the public gitu kan. Betul. Ada yang memang itu jadi konsumsi gue pribadi, atau beberapa kawan-kawan terdekat gue, keluarga dan lain sebagainya. Akhirnya gue sekarang itu kembali memutuskan untuk balik mengurusi pariwisata. Sebetulnya dulu pada saat gue lagi kuliah gue sempat bikin NGO, namanya tuh Sekolah Wisata Indonesia. Jadi gue bentuk waktu itu sama beberapa teman gue, ada dari UGM, ada dari ITB, sama gue bertiga gitu. Kita sempat pilot project waktu itu di Majalengka juga. Kenapa gue ngelakuin itu? Karena kecintaan gue pada saat itu gue ngerasa kalau pariwisata itu tidak akan pernah maju di Indonesia kalau manusianya nggak dibenerin. Jadi bahasa sederhananya gini, nggak cuman objeknya yang diwisatakan, tapi manusianya yang harus diwisatakan. Jadi sederhananya gitu loh, keywordnya. Jadi sebelum lu mewisatakan tempatnya, membangun infrastruktur, menyiapkan layanan fasilitas, key point-nya adalah lu harus menyiapkan manusianya dulu, karena mereka akan mengurus. Kalau enggak, itu cuma akan jadi museum. Siap enggak ya? Siap enggak untuk orang tersebut mengelola. Ya, that's right. Akhirnya gue memilih untuk ngambil peran di rumah besar pariwisata, mengambil sisi bagaimana meningkatkan kapasitas manusianya, yaitu di pemberdayaan masyarakat. Yaitu tuh si NGO yang gue bikin fokus ke sana. Tapi pada saat itu karena gue ngerasa gue juga nggak bisa sosial terus gitu kan, ya habis juga kan kita gitu loh, kita harus belanja sendiri, kita nggak punya sponsor dan lain sebagainya. Akhirnya di satu sisi gue juga menemukan titik jenuh, mencoba mencari yang lain gitu. Dari situlah akhirnya mulai berpikir untuk bisnis, tapi ternyata ada passion yang kurang di diri gue. Ternyata gue tuh selalu seneng kalau ngebantuin orang tumbuh berdiri gitu kan, terus dia bisa ngembangin daerah dia buat pariwisata. Akhirnya awal tahun kemarin, dari akhir tahun 2019 gue inisiatif lah balik lagi ke asal gue untuk ngurusin pariwisata. Jadi gue berinisiatif membentuk Asosiasi Desa Wisata Indonesia se-Jawa Barat. Apa namanya? Asidewi namanya. Asidewi. Ya, namanya Asidewi. Berarti itu lu yang buat? Sebetulnya udah ada di pusatnya. Udah ada sebelumnya? Udah ada di beberapa provinsi. Pusatnya di Jawa Timur. Cuman di Jawa Barat belum ada. Akhirnya ya buat apa gue bikin yang baru gitu kan, udah ada payung di pusatnya. Gue hanya mengambil legalitas, kemudian membentuk dengan pola yang sesuai dan karakter yang sesuai dengan Jawa Barat gitu. Dengan nama yang sama di daerah lain? Dengan nama yang sama, Asidewi Jabar gitu. Itu udah berapa lama? Kok gue baru denger ya ada Asidewi, ada segala macam gitu. Asidewi itu 2009.
2009. Udah lama, cukup lama. Memang dia cenderung fokus untuk pariwisata aja pengembangan. SDM, lebih ke SDM. desa wisatanya. Jadi sekarang tuh ada yang ngetren, namanya itu desa wisata. Jadi desa wisata ini, jadi berbicara pariwisata itu tidak hanya berbicara soal wisata buatan, wisata belanja, tapi sekarang ada yang baru, namanya wisata berbasis experience atau pengalaman. Nah, wisata berbasis pengalaman itu dikejar banget sama Contohnya kayak apa? bule-bule. Contoh konkretnya. Live in, dia nginep di satu desa, dia harus nginep di rumah sama penduduknya. Nggak harus yang bagus gitu ya. Juga. Yang mungkin sosialnya kadang-kadang yang, iya gue sempet dengar ada Jakarta, keliling Jakarta gitu ya. Iya, ada. Biar pengen tahu kehidupan Jakarta seperti apa gitu. Tur Ya. Jakarta itu kan. Kurang lebih kayak gitu polanya. Cuman si desa wisata ini adalah lebih memanfaatkan desa-desa untuk bisa jadi objek ataupun destinasi orang berwisata. Karena di desa itu tempat-tempatnya bagus-bagus, Pak. Di desa kita tuh di Indonesia mayoritas itu kontur geografinya itu bagus banget. Iya. Minimal dia punya pemandangan. Kalau enggak dia punya khas lokal cuisine gitu, makanan. Iya. Yang itu mungkin nggak bisa ditemui selain di daerah itu. Atau dia punya kesenian yang cuma ada di situ. Iya. Atau bahkan mereka punya ritual. Dan lebihnya lagi mereka mungkin punya aset alam Iya. yang cuma punya di desa itu. Iya. Gitu. Jadi sebetulnya kalau berbicara desa itu komplit gitu. Banyak yang dijual ya, bisa ya. Banyak banget. Apalagi semenjak ada undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014, itu yang bikin desa itu punya otonomi daerah sendiri. Jadi kepala desa itu sekarang kalau mau bikin desanya jadi desa wisata, itu nggak perlu nunggu instruksi bupati atau gubernur. Jadi dia bisa langsung berdiri sendiri. Bisa, karena dia punya dana desa yang digelontorkan setiap tahun. Dana itu bisa dipakai untuk kembangin pariwisata, nanti sama BUMDes, badan usaha milik desa, kemudian menarik keuntungan dari aktivitas pariwisata. Akhirnya desa itu maju. Betul. Dan tujuan besarnya lagi sebetulnya kita pengen menyetop arus urbanisasi supaya anak muda yang berkualitas di desa itu gak perlu cari duit di kota. Dia dengan ngurusin kampung bisa hidup ya. Bisa lebih, bukan hidup lagi, bisa lebih bahkan, Pak. Kayak Umbul Ponggok yang di Klaten, objek wisata yang di desa. BUMDesnya pendapatannya miliaran. Para pekerja di sana yang lulusan S1, mungkin ada yang S2, gajinya melebihi UMH dan UMR Kabupaten Klaten gitu kan. Jadi sebetulnya sangat worth it gitu untuk saat ini. Nah, kalau ngomongin desa, ngomong berapa kali ke Bali, Pak? Lumayan sering, Pak. Sering ya. Lumayan sering. Nah, gua kan kemarin hampir 2 tahun kurang sih di Bali. Nah, itu bener banget yang lo omong itu bener banget. Pernah ke Pandawa? Nah, pernah denger gak cerita awal mula Pandawa berdiri? Itu tuh namanya Desa Kutu. Namanya Desa Kutu. Desa Kutu tuh baru kemarin, Pak. Sebelumnya desa itu nggak, pendapatan desanya mungkin bisa dibilang paling kecil se-Bali. Salah satu yang kecil lah. Nah, setelah disumbang oleh Jokowi untuk membangun pariwisata sendiri, akhirnya dia buka akses. Dia kan belok-belok tuh. Nah, itu dia buka sendiri. Nah, sekarang dia salah satu desa yang penghasilannya bisa menyumbang cukup besar ke PAD itu. Iya, karena dia bingung nih untuk pertanian dia kurang, untuk yang lain-lain dia kurang, bahkan pantainya pun itu kan nggak dapet sunset. Betul. Iya. Tapi panas banget, Bu. Panas banget ya memang. Panas banget. Ya artinya memang dengan kalau misalkan masyarakatnya sudah bisa berpikir maju, dikasih uang sekian, dia bisa ngembangin desanya, ya buktinya kayak desa itu. Betul. Kayak gitu. Nah, ada satu desa mungkin semua orang tahu, Seminyak. Seminyak itu karena ada temen gue di sana. Gue sempat dengar kalau nggak salah ya, dana desanya itu hampir 200 M. Dana desanya aja, karena memang sudah diatur dia dari pariwisata, dari pajak-pajak yang lain tuh besar kan? Iya besar, makanya Bali tuh memang jadi tempat yang cukup menarik, Pak. Seksi banget. Iya, sana. Setuju gue. Iya. Harusnya mungkin daerah-daerahnya bisa seperti itu ya. Bisa, cuman ada dua sebetulnya.
Jadi kalau berbicara ngomongin pariwisata ini dan ngomongin peluang mengembangin ke depan, pariwisata tuh punya dua struktur DNA. Ada DNA berbasis historis atau DNA berbasis desain. Bali itu berbasis historis. Kenapa masyarakat itu gampang banget di-retouch dan aware untuk pada akhirnya dia mau membuka diri sebagai insan pariwisata. Karena masyarakat itu terbiasa melayani efek kerajaan dulu. Ya, Majapahit ya. Ya, Majapahit, ya kerajaan Hindu di sana dan lain sebagainya. Jadi bahkan kan desa wisata terbaik yang Penglipuran aja yang di Bangli itu kan bekas kerajaan Bangli dulu, yang memang dia masih tersusun rapi dan itu kan warisan yang ditinggalkan. Dan manusia itu kan butuh dua, butuh cerita dan butuh visual. Nah, untuk ngegodok-godok orang Bali itu gampang. Tinggal bilang bahwa dulu tuh kerajaan kita bagus. Ini masih ada bekas ornamennya. Ini bisa dijual. Nah, kalau kita geser ke Jawa Barat atau geser ke beberapa daerah lain yang peninggalan warisannya tidak ada, itu sulit membangun motivasinya. Sehingga mereka itu karena basicnya terbiasa sebagai masyarakat produksi. Nah, sekarang harus kita geser jadi masyarakat produksi ke masyarakat jasa. Nah, itu mengkonversi dan mentransmisi proses dari masyarakat produksi ke jasa ini yang PR sebetulnya. Iya, PR bos semua ya, khususnya pariwisata ya. Bener. Makanya kenapa Jogja lebih bagus. Katakanlah gini, daerah-daerah yang punya peninggalan bekas Belanda itu maju, Pak. Semarang, Bandung, Bogor, Jakarta. Bengkulu, Makassar, pasti maju. Karena ada visual dan ada cerita. Karena gitu, kodrat ataupun DNA masyarakat kita adalah harus ada trigger. Nah, berarti kalau tidak ada itu, kita nggak bisa menggunakan pendekatan berbasis historis, yaitu menggunakan pendekatan berbasis desain dan perencanaan. Jadi yang memang dibuat forecastnya tuh master plan-nya mau kemana gitu kan. Oh, ini cocok nih Majalengka buat dibuat gitu kan, dan lain sebagainya. Kayak gitu, Pak. Nah, memang benar sih, karena gue sempat baca penghasilan devisa terbesar dari pariwisata itu kan Prancis. Iya, di dunia Prancis. Kalau nggak salah dia punya 32 cagar budaya ya. Jadi yang dipertahankan. Jadi memang ya salah satunya The Arch Triumph. Itu kan peninggalannya Napoleon Bonaparte. Betul. Karena itu kan ceritanya banyak banget tuh dari situ aja. Betul. Kayak gitu. Jadi memang pariwisata itu full of story sebetulnya. Karena ada dua faktor. Orang tuh datang, itu ada faktor penarik atau pull factor, atau faktor pendorong push factor. Faktor pendorong itu apa sih? Misalnya penerbangan Indonesia ke Malaysia itu murah. Jadi faktor pendorong itu karena tiket pesawat murah atau aksesnya mudah gitu ya. Aksesnya mudah. Faktor penariknya apa? Di sana ada apa sih? Misalnya tadi ada museum. Kenapa orang mau ke Bali? Karena di Bali, you know, as well as like the paradise gitu kan. Orang menggila gitu untuk berpikir dan berimajinasi ke Bali. Jadi sebetulnya yang harus dibangun itu adalah imajinasinya dulu. Karena kan dia juga belum tahu, karena dia belum tahu ke Bali kan. Orang pertama kali ke Bali gitu. Tapi imajinasi udah masuk. Ada film FTV lah gitu, dia sering nonton, udah ngebayangin gitu, cewek-cewek lari di tengah pantai, gue juga bisa nemuin jodoh gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi story-nya dulu harus dibangun gitu. Sebelum dia mengeksekusi hal lain. Karena itu justru even di sana tidak sebagus itu, tapi orang sudah berhasil datang. Dengan cerita yang udah dia dapet ya. Memecahkan curiosity dia, rasa kepo dia. Bahkan terkadang di Bali tuh yang kita dapat secara visual lebih dari ceritanya. Apalagi gitu. Mungkin nggak cuma di Bali ya, di seluruh Indonesia gitu. Kalau misalkan desanya udah mengangkat pariwisatanya. Betul. Sama ada contoh, Banyuwangi termasuk yang berhasil menggunakan basis pariwisata DNA yang by design dan perencanaan. Banyuwangi sebelumnya ditaunya tempat transit truk-truk sebelum ke Bali gitu kan. Tapi sekarang, keren banget gitu, dengan komitmen kepala daerahnya, dengan perencanaan yang oke. Di luar izin ya? Di luar izin ya. Ini whole as Banyuwangi ya. Ya nanti ada izin dan lain sebagainya. Tapi Banyuwangi did it gitu, berhasil. Karena apa? Dia sadar bahwa kelemahan dia tidak berbasis historis, maka dia perlu merencanakan. Gitu. What should Banyuwangi do? Gitu.
Dengan pasti dibantu sama Asi Dewi tadi ya. Ya ada peran teman-teman kita di sana gitu, karena salah satu konten di sana kan ada desa-desa juga gitu. Tapi mostly ya semuanya jalan di sana. Dan jadi kalau kita mau ngambil benchmark itu dua sebetulnya. Bisa ngambil benchmark Bali kalau yang berbasis historis, kita bisa ngambil benchmark Banyuwangi kalau yang berbasis desain dan perencanaan. Jadi tinggal adjustment nanti si daerahnya mau dibawa kemana nih daerah lu gitu loh, mau ngiblatnya kemana, dan kalau memang ada yang cocok tinggal samain, kalau enggak ya paling gampang kan ATM gitu, amati tiru modifikasi gitu kan, paling gampang banget gitu untuk memulai step awal kan. Tapi emang betul sih Pak, kalau misalkan arahnya mau pariwisata dunia, gua rasa masyarakat di luar Bali memang belum siap. Karena gua melihat sendiri di Bali tuh antara culture tradisional dengan modern itu berjalan bersamaan, nggak ada yang kalah kayak gitu. Coba misalkan contoh nih, ada bule ke Anyer gitu kan, pakai bikini, kalau nggak bulenya malu. Karena masyarakatnya masih di satu sisi kita kan berlatar belakang agamis gitu. Tapi mungkin di luar itu harus diatur supaya masyarakatnya bisa seperti Bali. Betul. Sebetulnya tuh capaiannya yang jadi catatan itu tidak semuanya destinasi wisata di Indonesia itu perlu seperti Bali juga. Menurut gue gitu ya. Tapi dia bisa mencontoh kesuksesan Bali. Jadi tolak ukurnya tuh bukan pada kuantitinya, tapi capaian perform. Misalnya gini, daerah itu tuh punya local wisdom gitu, kearifan lokalnya, katakanlah Bandung juga ramai menurut gua, tapi nggak ada orang telanjang gitu, jalan-jalan di tengah Asia Afrika gitu kan. Tapi Bandung always crowd gitu kan. Dan Bandung berhasil dengan keberhasilan dengan karakternya. Bogor gitu kan, Puncak gitu, selalu berhasil dengan Arab-Arabnya gitu kan. Tapi that's well perform gitu. Walaupun daerah lain belum tentu bisa mencontoh. Maksud gua adalah please become their self gitu. Daerahnya tuh yang penting lu tahu apa kekurangan lu, apa kelebihan lu, dan itu aja yang dimaksimalin. Lu bungkus dengan kemasan yang menarik, lu jual ke niche dan segmen market yang pas, finally you get the result gitu menurut gua. Dengan ciri khas masing-masing ya. Exactly. Ya, contoh misalkan kayak Kalimantan Dayaknya. Betul. Ya. Terus ada suku Baduy di Jabar. Gitu. Betul. Dan nggak seru juga Pak, kalau semuanya seperti Bali. Indonesia everything's Bali. Gue nggak seru, gue juga nggak setuju kalau seperti itu gitu. Enggak, maksud gue tuh bukan seperti Balinya, tetapi masyarakatnya seperti masyarakat Bali, di mana mereka memang sudah modern gitu loh, di samping mereka dengan culture yang tradisional. Tapi ya menurut gue it needs time sih. Bali juga. Setahu gue dulu dari dosen gue tuh tahun 1960-an pertama kali digalakan zaman Pak Harto itu. Karena dulu juga kan ada sejarahnya penerbangan kunjungan grup wisatawan dari Eropa gitu kalau nggak salah itu ke Bali, dan pada akhirnya membuat Bali tuh kayak surga banget dan menceritakan ke internasional. Karena dulu orang nggak tahu, mungkin kalau dulu datangnya ke Majalengka bisa jadi Majalengka ya, bukan Bali ya. Itu karena, tapi itu sekali lagi that's DNA gitu kan. Kemudian ada instrumen pemerintah, campur tangan intervensi pemerintah, Bali naik lah. Tapi kan itu berapa puluh tahun. Sekarang Banyuwangi yang cuman hitungan tahun, singkat menurut gua itu kalau gua ngitung dari waktu lebih berhasil Banyuwangi karena hitungannya hanya tahun gitu. Kalau Bali puluhan tahun gitu kan. Nah, satu isu lagi yang jadi isu kadang-kadang buat kalau misalkan kita ranahnya mau internasional, masyarakat kita tuh nggak aware sama sampah, Pak. Setuju. Ya gitu. Karena contoh misalkan kita kan sangat cepat nih. Contoh Banyuwangi langsung dalam waktu beberapa tahun langsung naik. Kalau misalkan masyarakatnya berbondong-bondong ke sana tanpa dikasih pengetahuan yang ya minimal dia jangan buang sampah sembarangan aja deh. Kan jadi bagus tempatnya. Setuju. Kayak gitu. Sekarang gue di Banjarmasin, Pak. Banjarmasin tuh gue lihat bersih. Banyak enggak juga sih. Enggak, maksudnya untuk sisi yang mau dieksplor banyak gitu. Tapi sayangnya itu karena Banjarmasin berdiri di atas rawa, akhirnya deket sama sungai, deket banget gitu, mirip Jakarta. Ya akhirnya mereka
agak sembarangan buang sampah. Nah itu yang mungkin menurut gue jadi Kesadaran PR ya. buat semua Betul. kayak gitu. Karena kalau misalkan kita kan negara kepulauan, yang notabene bisa diakses melalui air harusnya ya. Harusnya air tuh bisa jadi Transportasi yang kencang banget. iya, bisa jadi. Kalau pendekatan arsitekturnya ada namanya riverfront. Kan banyak sekarang tuh rumah-rumah yang Bikin sungai gitu ya, ya. riverside segala macam benar. gitu kan. Harusnya itu yang jadi contoh kalau misalkan dari arsitektur. Kayak Venezuela aja kan. Iya, jadi muka depannya rumah, bukan belakang. Benar. Kayak gitu. Jadi memang harus kembali ke masyarakatnya. Ya memang gue juga nggak bisa bilang bahwa apakah kita tuh kena kutukan sebagai masyarakat yang memang tapi menurut gue memang kita dilahirkan sebagai masyarakat karena variabelnya banyak ya Pak. Variabelnya tuh kalau nanti ngomongin soal kenapa manusianya nggak bisa gini, kenapa itu banyak banget. Karena itu Iya. multi optik gitu ya. Iya, di luar pariwisata juga banyak faktor ya. Faktor Iya. pengaruhnya banyak banget faktor yang pengaruhnya. Jadi menurut gue simpelnya adalah harus dibikin orang itu sadar dulu bahwa pariwisata itu bisa memberikan manfaat, tapi bukan buat jangka pendek. Kenapa orang-orang itu tidak bertahan? Banyak banget daerah yang dikembang itu cuma setahun, 2 tahun tuh setelah itu Stop gitu ya. Stop. Karena Setelah dia, happeningnya selesai ya. Exactly. Karena dia merasa bahwa dia tuh pengen instantly gitu. Padahal when you wanna build the tourism industry gitu kan, lo nggak bisa sebentar. Betul. Long term. Dan investasinya tuh semuanya. Waktu, tenaga, uang, kesempatan dan lain sebagainya. Karena once ini berhasil, lu jalan. Lu udah pasif lah gitu loh. Lu tinggal hanya menanti ongkang-ongkang kaki, orang udah rame datang. Hanya lu tinggal melakukan sebuah inovasi dan lain sebagainya. That's it. Ya kerja keras di awal ya. Iya.